Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, anak-anak sekalian yang sangat saya sayangi, pada hari ini kita akan membahas tentang dua segitiga kongruen. Bagaimana share screen saya ini sudah nampak di layar YouTube kalian? Sudah kelihatan atau belum materinya? Halo? Halo? Halo. Ini kelihatan. Ya, Sampun, Kelihatan, Pak. Pak. Sampun, Kelihatan, Pak. sampun, Pak. Sampun. Sampun. sudah ya? Oke, kalau sudah akan saya mulai ya materinya. Ini hanya sedikit kok materinya sebenarnya. Sudah akan saya mulai. Jadi pada hari ini kita akan membahas dua segitiga yang kongruen. Ya. Nah, saya awali dengan syarat dari dua segitiga yang kongruen. Itu sebenarnya sama saja syaratnya dengan dua bangun datar yang kongruen. Yang kemarin, yang kongruen itu pengertian utamanya kan bentuk dan ukurannya sama, gitu ya? Iya kan? Nggih, Pak, nggih. Nah, sekarang dua segitiga kongruen itu syaratnya juga sama sebenarnya. Yang pertama, sisi-sisi yang panjang. Yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, itu. Jadi, sama saja antara bangun datar yang kongruen dengan segitiga yang kongruen. Tetapi kenapa ini kok segitiga ini dibahas khusus? Nah, karena segitiga ini punya sifat khusus gitu ya, punya sifat khusus. Jadi untuk segitiga ini tidak harus memenuhi dua syarat itu. Nah, memenuhi satu syarat saja, maka syarat kedua akan berimplikasi terpenuhi juga. Jadi kalau sisi yang bersesuaian sama panjang, maka nanti secara otomatis sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Ini khusus segitiga. Tapi kalau trapesium enggak. Ya, kalau trapesium tidak. Kalau segi empat tidak beraturan, enggak seperti itu. Jadi ini khusus pada segitiga. Dipenuhi syarat satu, ini secara otomatis syarat dua akan terpenuhi. Dipenuhi syarat kedua, maka yang ke satu itu juga akan secara otomatis terpenuhi. Nah, mengingat kembali, kamu perlu gimana sih sisi yang bersesuaian. Nah, ini mouse saya itu dapat terlihat nggak? Saya akan perbesar laser ya. Nah, nampak bahwa ini sudut A ya? Halo? Nah, sudut A yang di dalam ini nggak usah dimatikan, yang sudah nampak wajahnya nggak usah dimatikan. Mic-nya nggak usah, nggak bisa menjawab. Jadi ada komunikasi, silakan bertanya. Jadi sudut A ini berbeda dengan sudut D. Sudut B berbeda dengan sudut apa? E. Silakan jawab. B dengan sudut A. E sama E. Sudut C berurusan dengan sudut apa? F. Bagus. Sekarang sisinya. Nah, sisinya AB bersesuaian dengan sisi apa? DE. Bagus. Bersesuaian dengan sisi apa? BC. Oh, EF. Bagus. AC bersesuaian dengan DF. Nah, bagus. Jadi dalam penulisannya nanti kalau besar sudut itu pakai huruf M kecil ya, besar sudut ya. Nah, kemarin kalau bangun ini sudah dikatakan kongruen, maka sisi yang bersesuaian besarnya sama, artinya panjangnya itu sama. Jadi panjangnya AB sama dengan DE, panjangnya BC sama dengan DF, panjangnya AC sama dengan DF. Sudutnya, sudut A besarnya sama dengan D. Artinya kalau besar sudut itu kalau A itu misalkan 60 derajat gitu ya. D ini juga 60 derajat. Nah sekarang kalau yang nampak di sini kan segitiganya itu posisinya kan sama ya. Nah, posisinya nggak dijungkir-jungkir. Nah kadang nanti suatu saat F-nya itu diputar di atas.
DE-nya di bawah. Nah, prinsipnya kamu jangan pokoknya ngisor pinggir karo minggir, enggak ya. Jadi yang disesuaikan adalah besar sudutnya ini dan sisinya. Khusus pada tiga ini sisi yang sudut terbesar ini akan bersesuaian dengan yang terbesar dua juga. Sekarang segitiga ABC, nah ABC sudutnya kira-kira, nah ini kan sudah nampak ya. Yang paling kecil itu sudut A apa B apa C? C Pak, C. C. Nah, sedangkan yang kanan DEF yang paling kecil sudut apa? F. Nah, berarti nanti sudut C akan bersesuaian dengan sudut F. Walaupun posisinya gambarnya ini bolak-balik, jungkir-jungkir itu ya, dirotasikan gimana pun, nanti tetap sudut C bersesuaian dengan sudut F. Paham ya? Oke. Paham. Panjangnya. Nah, sisi yang terpanjang dari segitiga ABC ini. AC Pak, sisi AC yang terpanjang. AC, bagus. Sisi AC terpanjang. Ya, ini yang terpanjang sisi apa? DF Pak. DF. Nah, maka secara otomatis nanti AC bersesuaian dengan DF. Walaupun nanti dirotasikan segitiga ini. Ya, kayak seperti itu. Jadi cara cepatnya mana yang bersesuaian? Cara cepatnya pakai terpanjang dengan terpanjang, terpendek dengan terpendek. Tuh. Jika memenuhi syarat tersebut, maka dinyatakan kongruen. Ya, tandanya kongruen seperti itu. Nah, sekarang kita menguji dua segitiga itu kongruen atau tidak. Menguji kongruen atau tidak. Nah, menguji kongruen atau tidak, ini tidak perlu meneliti dua syarat tadi. Jadi tidak perlu menguji semua pasangan sisi dan sudut yang tidak perlu. Cukup gini aja. Nah, misalkan ketiga sisinya sama panjang, itu sudah jelas kongruen. Ingat kongruen tadi ukurannya sama ya, bentuk dan ukurannya. Kalau ketiga sisi sama panjang, ini jelas kongruen. Terus nggak usah menguji sudutnya. Paham ya maksudnya ya? Nah, tiga sisinya sama, sisi, sudah ketiga sisinya sama, berarti itu kongruen. Nah, nggak usah menguji sudutnya. Nah, kemungkinan kedua, dua segitiga itu kongruen apabila dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar. Maksudnya itu ini loh ya. Oke. Ini yang bawah kita ada strip 3, ini strip 3 kan? Satu ini menunjukkan bahwa panjangnya sama. Terus sudutnya ini juga sama, itu kan? Sama. Nah, berarti dengan diketahui ini saja sudah dinyatakan kongruen. Tidak harus ngerti sudutnya iki piro. Ya sudutnya iki piro, enggak kok kongruen, kok ukurannya sama. Nah, jadi enggak usah menentukan semuanya, cukup ini aja. Sisi, sudut, sisi. Nah, istilahnya sisi, sudut, sisi. Sisi, sudut, sisi. Ya, sisi, sudut, sisi. Enggak usah semuanya. Nah, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang menghubungkan sudut sama panjang. Ini biasa disebut dengan kriteria sudut, sisi, sudut. Nah, apabila sudah memenuhi ini sudut, nah ini sama. Sisi yang bawah dengan ini sama. Sudut yang kanan dengan sudut yang ini juga sama. Sudut, sama. Nah, ini berarti sudah nggak usah menguji. Lo yang atas nggak tahu sudutnya, Pak. Lo panjangnya ini nggak tahu, ini nggak tahu. Udah. Ini implikasinya kalau sudah diketahui ini berarti sisi yang kiri ini akan sama panjang dengan sisi yang kiri di sebelahnya.
Gitu ya. Iya, Pak. Ini kemungkinan aja. Nah, yang keempat, ini bisa juga menentukan sudut sisi. Ini dengan cara yang ramah ya, sudut sisi. Lubang sudut dua pasang. Kalau sudah ini sama, sudah beres, ini pasti kongruen. Khusus segitiga, sisi miring dan satu sisi siku yang berurutan sama kongruen. Jadi kalau segitiga siku-siku nanti pokoknya sisi miring dan satu sisi sikunya itu sama, berarti wis dikatakan kongruen. Yes. Eleng-eleng kongruen dan ukurannya sama. Nah, ini posisinya dibalik ya. Ini dua segitiga. Nah, kalau tadi kan posisinya sama ya, ini posisinya dibalik ini. ABC puncaknya kan berada di bawah. Ya. DEF puncaknya berada di atas. Nah, apakah ini disuruh membuktikan? Nah, ini kongruen. Yang atas kongruen dengan yang bawah, disuruh buktikan. Nah, kamu membuktikannya bisa menggunakan kriteria tadi. Kak rumah. Nah, suara saya dapat dengar ya? Ya. Nah, sekarang caranya Bapak membuktikan. Pertama, ini kan ada dua sisi dan sudut kan. Nah, sekarang kalau kamu lihat sisi AC sama bersesuaian dengan sisi apa? Sisi AC bersesuaian dengan CE. Gampang. Atau dibalik, ini diputar ke kiri boleh ya, diputar ke kiri. Jadi kalau diputar ke kiri, A-nya itu nanti pindah ke E. Gitu ya. Diputar 180 derajat. Diputar ke kiri, itu tak golekne pulpen. Jadi diputar sedikit. Ini loh ya. Ya. Jadi segitiganya itu nanti akan pindah ke sini A-nya itu. Iya. Nah, Nggih. ini apa ini? C-nya tetap di sini. Tas. Gitu kan? Yes. Ulang. AC sama panjang dengan EC. AC sama panjang dengan AC sama panjang bersesuaian ini ya. Nah, bersesuaian. Kemudian BC bersesuaian dengan BC. Panjangnya kan sama ya. Nah, kemudian sudut yang di sini. Ya, sudut yang di sini. Ini istilahnya sudut apa? Saya beri angka 1. Ini saya beri angka 2. C1 dengan C2 itu istilahnya sudut yang gimana kalau pada dari sejajar dulu, masih ingat enggak? C1 dengan C2. Nah, ini ada sudut istilah yang bertolak belakang. Nah, C1 ini dengan C2 bertolak belakang. Kenapa kok dikatakan bertolak belakang? Nah, ini kan AB dengan DE kan, AB dengan DE itu kan sejajar. Nah, ini dua garis ini berpotongan. Nah, kalau sudutnya C1 dengan C2 ini kan saling membelakangi gitu ya. Iya kan? Makin munggah, itu kan saling membelakangi kan? Itu istilahnya saling bertolak belakang. Dua sudut yang saling bertolak belakang itu besarnya sama. Nanti ketahui sisi, sudut, sisi. Nah, sudah dipenuhi kriteria sisi, sudut, sisi. Maka dua segitiga ini dikatakan kongruen. Parah. Nah, anak guru bisa. Bapak tadi belum, saya ulang lagi yang Bapak tadi.
Sekarang QPS dengan QRS, buktikan ya. PGS dengan RQS ini kongruen. Ya, kongruen apa enggak sih? Lihat dari kongruen. Kongruen. Yang atas dengan bawah kongruen enggak? Kongruen, Pak. Kongruen. Kalau kongruen, ini kita harus membuktikan. Nah, kongruen itu kan ukurannya sama tadi ya. Sama. PS dengan RS. Nah, ini QR dengan KP. bersesuaian PQ bersesuaian dengan apa? PQ bersesuaian dengan RQ. Ya, PQ dengan RQ ini bersesuaian, berarti panjangnya sama kan? Wis ono strip 1, wes ya. Nah, PS bersesuaian dengan RS. Jadi dilipat gitu ya. Nah, dilipat layang-layang. Nah, dilipat. Makanya PS akan bersesuaian dengan SR atau RS. Ada panjangnya sama. Berarti sudah dipenuhi ini. Sisi sudutnya saiki. Nah, apakah sudut P dengan sudut R itu besarnya sama? Sama. Sama, Pak. Sama atau tidak? Kamu harus ingat sifatnya layang-layang. Iya, layang-layang ya. Layang-layang itu sudut kanan dan kiri kalau biasanya. Kalau enggak sama, akhirnya kan monting ya layang-layangnya ya. Yang laki-laki membuat layang-layang. Oleng, Pak, oleng. Nah, oleng. Nah, jadi sudut P ini dengan sudut R pasti harus dibuat sama kan? Ya enggak? Nah, biar enggak oleng. Nah, itu sifatnya di kelas 7 dulu. Sudut yang ini salah satu sudut yang berhadapan besarnya sama. Nah, ini sudut P dengan R besarnya sama. Itu karena apa? Sifat segitiga layang-layang. Di sudut P dengan sudut R sama. Ya. Ya, jelas yang ini dengan yang ini juga sama itu dengan atas ini. Ini sudah ada di sifat layang-layang sudah ada. Ya. Nah, jadi kalau sudah diketahui sisi, maka jadi kesimpulannya segitiga PQS kongruen QRS. Gitu ya. QRS. Kira itu ya, materinya. Ini Pak soalnya mesisan, Pak. Ini buat teman-teman tugas, Pak. Oh, Banawan. Kak, itu loh soalnya mesisan. Oh. Enak kalau tugas. Ini. Apa wi? Ngawur TV. Kamu kasih ngomong. Jadi demikian materi yang perlu saya sampaikan ya. Silakan yang bertanya. Persilahkan ingin bertanya. Tadi kalian bertanya tentang tugas gimana yang maksudnya. Nah, Kulo wi apa wi maksudnya wi? Udah nusa, Pak. Kuisis kemarin ya kan, tugas yang kuisis kemarin itu kan sebagian ya. Sebagian masih ada yang belum. Pak, ningali daftar nilai, Pak. Daftar nilai. Oh, ya, ntar ini saya tutup sini dulu daftar nilai ya. Nggih, Pak, nggih. Ini saya harus membuka kuisis. Lepas aja gua. Saya Pak, lo tembak dia. Kemarin ada Turu, yang Rek, turu. Makanya nih untuk soal akan saya buat model lain ya. Saya buat dengan model yang lain, artinya dengan menggunakan Google Form saja karena Iya, Pak, Google Form mawon, Pak.
Ya, ada beberapa HP yang nggak bisa masuk. Nggih, masuk, Pak. Tiara Pak numpang. Nggih niki kula numpang ten Pratiwi Pak. HP kula mati. Boten, Pak, alasan Pak niku, Pak. Alasan, Pak. Ayo TikTokan Pak. Boten Pak di center nih lho, call centernya. Ayo TikTokan Pak. Boten Pak. Ini kelasnya Niki ayo Listiara. 9A, Pak, 9 Pak, Pak. Boten 9 B, Pak. TikTokan. iya. Pak, itu makan Pak. 9A, Pak, boten 9 Boten B, Pak Pak. awas kabeh. 9A wingi sing di iki Mas saya. 9A ayo Listiara. Oke, Semerap nggih menawi. Pratidina. Oh, nggih, Pak, nggih. Boten jelas Pak. Pak, nggak jelas Pak. Ini Ngomongnya Pak. bisa kelihatan tak? Bisa dibaca ya. Pak Ek, Raivan, Maaf. Antojo. Erik. Kemarin Nggih pun, Pak, boleh nggih, dua, Pak. masih boleh loh. Ini yang satu boleh mulai. Supaya satu. Kata begini. Itu aja kan jadi. Meremoy won. Ya. Ya cukup ini nilai ya. Nah, sekarang materi-materi itu saya kumpulkan di Ya, terus. ini. Sesuai apa Pak? Pak, udah sesuai apa? Sabar lah, sabar. Sebenarnya akan saya akhiri tadi ada yang bertanya. Ini nanti linknya untuk latihan satu Oke Pak. Terus materi-materi nanti ada di sini ya, link ini. Pak lagi Tuhan. Oke, Pak. Kamu klik. Ini ada khusus bab 9. Ini bab 4 Itu- kongruen. Itu learning no, Pak. Tutup, bro, link, bro. Link, bro. Link, Pak. Kuis sebagainya ada di sini. Nggih, Pak, nggih. Jadi nanti silakan dilihat kuisnya juga ada di sini, diklik gitu ya. Wajib nopo, Pak. Terus yang mboten wonten tugas. Postesnya di sini ada, silakan diklik. Kalau yang bawah itu kan kuisis. Jangan. Pak, mboten sakit Wajib. tapi kula. Wajib nopo, Pak. Ya nanti lihat di YouTube aja. Sudah, ini sudah cukup lama. Saya akhiri dahulu. Silakan nanti bertanya di grup atau di lain kesempatan. Ya, Nggih, Pak, nggih. mohon maaf. Nggih. Kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya klik and browse chat. Saya matikan ya ini. Silakan boleh keluar. Ya, akan saya end ini.